Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambua. Pendengar, saatnya kita di sisi Kiprah Indonesia ya untuk edisi hari ini Selasa 25 Juli 2023. Anda akan mendengarkan Kiprah Indonesia. Baiklah pendengar RRI Tambua, di Kiprah Indonesia kali ini kita akan berbincang ya tentang pembuatan minyak kelapa murni atau yang biasa disebut dengan minyak VCO. Sudah hadir di studio 1 RRI Tambua saat ini bersama kita narasumber yang luar biasa ya. Biasanya sih ya datang ya sebagai seorang pegiat literasi ya. Dan hari ini ya juga datang sebagai laboran kimia ya pada SMAN 2 Atambua, Ibu Yustina Olin SSI. Selamat sore Kak Yustin. Selamat sore. Suaranya sangat lembut sekali. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Baik ya. Oke deh. Kayaknya saya sebut kakak saja boleh ya Kak Yustin ya. Oke, kalau di sekolah harus ibu guru ya. Siap ibu guru. Seperti itu. Luar biasa. Oke, Kak Yustin, sebelumnya boleh dong berkabar tentang pembuatan minyak kelapa murni atau VCO di SMAN 2 Atambua. Ini sejak kapan sih Kak Yustin? Baik, terima kasih Kak Tessa. Mm-mm. Sebenarnya minyak kelapa murni ini sudah buat semenjak masih kuliah. Tapi kebetulan sekarang sudah di lab lab MIPA SMA Negeri 2 Tambua. Jadi mau kembangkan terus supaya bisa banyak orang yang bisa menggunakan minyak kelapa murni. Luar biasa, berarti ini sebenarnya dari Kak Yustin sendiri ya. Apa yang saat ini dilakukan dikembangkan oleh anak-anak SMAN 2 ini bermulanya dari apa yang sudah Kak Yustin dapatkan semasa kuliah. Iya benar Kak Luar Tessa. biasa sekali ya. Ternyata tidak sia-sia nih. Pasti kepala sekolahnya sangat berterima kasih nih kehadiran Kak Yustin. Nah, Kak Yustin sendiri bagaimana nih sampai bisa menawarkan pembuatan minyak kelapa murni ini di sekolah Kak Yustin? Iya, waktu itu ada kegiatan yang dibuat di sini, kegiatan Festival Pelajar Pelajar Nusantara Nusantara ya. ya. Jadi di situ kan ada buka stand begitu kan. Jadi SMA Negeri 2 nih harus punya produk. Nah, produk apa? Setelah dipikir-pikir, oh bisa buat minyak kelapa murni. Jadi ya sudah dengan kepala sekolah berbicara tentang bahan-bahan yang dibutuhkan, ternyata itu sangat mudah untuk didapat. Jadi langsung saja kita buat uji coba pertama untuk mendapatkan hasil yang pasti begitu, maksudnya perbandingan yang tepat sehingga minyak kelapa murninya itu sekali dibuat tuh langsung jadi gitu. Jadi setelah melalui uji berapa 2 hari uji cobanya tuh dibuat selama 2 hari. Setelah diuji coba dapat rendemen yang pasti. Perbandingan antara santan kelapa dan metode yang saya pakai itu tuh tepat sehingga minyak kelapanya itu langsung terbentuk sempurna. Luar biasa ya. Dengan peralatannya apa saat itu cukup? Sebenarnya peralatan itu kami pakai peralatan yang ada di lab saja sih. Misalnya gelas ukur, terus gelas beker, itu semua kan gelas ukur untuk mengukur santan kelapa, terus cuka, itu semua kan kita butuh angka yang pasti begitu tuh supaya ketika ditanya rendemen atau perbandingannya itu berapa kita tahu, dan itu sudah melalui uji coba begitu. Kenapa sih minyak kelapa murni yang harus dipilih saat itu untuk produk yang disediakan pada Festival Pelajar Nusantara itu? Ya, itu salah satunya ya. Apakah Kak Yustin merasa bahwa di Belu kayaknya belum ada yang mengetahui, sudah ada tapi belum banyak yang belum mengetahui manfaat dari minyak kelapa murni itu sendiri? Siap. Sebenarnya minyak kelapa murni ini saya sudah gunakan. Sebelumnya mama di rumah juga sudah
beli kasih ipar dong untuk minum mengonsumsi minyak kelapa. Nah, kebetulan juga di kuliah dapat, sehingga saya tahu dia punya cara pembuatannya, dan pembuatannya itu sangat gampang. Setelah kita tahu cara yang kita buat itu sangat gampang, dan juga kita tahu dia punya manfaat untuk kesehatannya itu sangat baik, saya ber Berniat ya. berniat sekali untuk kembangkan ini. Karena ini bukan saja kita kita minum dan manfaatnya kita langsung dapat, tapi ini nih untuk kita punya kesehatan jangka panjang juga, misalnya untuk mencegah penyakit apa saja. Dan setelah kita dengar dari orang tua bahwa ini sangat baik, tapi tidak tahu dia punya manfaat yang pastinya itu untuk apa, hanya bilang ini sangat baik. Jadi saya cari di jurnal-jurnal seperti itu kan, di situ kan sudah dijelaskan memang bahwa ini bisa mencegah penyakit kanker, bisa mencegah penyakit diabetes, dan juga menjaga jantung, dan juga antibakteri, antivirus segala macam. Nah, ini yang membuat saya untuk ini harus terus dilanjutkan begitu. Jadi itu manfaatnya itu sangat bagus. Sebelum kita lihat di jurnal juga, orang tua kita sudah bilang di kita bahwa minum minyak kelapa murni itu sangat bagus. Jadi didukung lagi dengan jurnal. Ya sudah, kita harus bagaimana caranya ini harus dilanjutkan begitu. Oke, luar biasa. Jadi latar belakangnya melihat manfaat dari minyak kelapa murni yang sangat begitu banyak dan luar biasa bagi kesehatan kita. Dan juga kelapa atau buah di pasar ini juga sangat banyak dan murah toh. Jadi kita beli saja di pasar, beli saja misalnya beli 1 karung begitu, itu kita sudah dapat minyak banyak sekali itu. Oke. Jadi membantu perekonomian juga. Dan lumayan sebenarnya. Ya, harga yang diberikan untuk minyak kelapa murni ini lumayan ya. Ya, kalau mau dibilang itu satu modal, mau kembali modal dan dapat tambah lagi keuntungannya itu besar gitu. Sekali ya, dihargai memang karena sangat banyak manfaat yang didapatkan dari minyak kelapa murni ini. Luar biasa. Waduh, luar biasa ini. Jadi kepala sekolah langsung menyetujui, anak-anak juga semangat nih, kepingin tahu seperti apa sih proses membuat minyak kelapa murni ini. Jadi di sekolah tuh saya menggerakkan anak-anak OSIS karena jumlah siswa di SMA Negeri 2 ini cukup banyak dan tidak mungkin saya kasih masuk 1 kali di lab. Jadi saya gerakan anak-anak OSIS saja, ketua OSIS dan jajarannya untuk melihat proses pembuatannya. Mereka bukan saja melihat, tapi saya mendampingi mereka bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan produk minyak ini langsung menghasilkan produk ini. Dan metode yang kami gunakan itu sebenarnya metode untuk membuat VCO ini ada banyak. Hanya saya baru coba dua metode, yaitu metode sentrifugasi atau pengadukan dan metode pengasaman. Nah, dari kedua metode itu saya lebih suka metode pengasaman, karena sekali kita campur dia langsung terbentuk. Memang kalau pengadukan tuh kita harus aduk selama 5 sambil goyang, putar lagu dangdut sambil goyang pasti asik. Lagu kopi dangdut sih sebenarnya. Iya sambil putar-putar gitu. Itu salah satu cara untuk buat semangat diri. Ya, terus setelah saya bandingkan 2 metode yang saya buat nih, saya lakukan metode sentrifugasi pengadukan dan metode pengasaman ini. Saya lebih suka metode pengasaman. Nah, metode pengasaman ini juga menurut saya sangat lebih mudah dan kita hanya keluar uang untuk beli cuka saja. Metode pengasaman itu saya menggunakan asam cuka. Jadi untuk dia proses awalnya itu kita pilih dulu. Kita pilih atau kita beli di pasar kelapa yang sudah tua, terus kita parut atau kita potong dia pun kulit. Setelah kita potong dia pun kulit, kita parut. Setelah kita parut, kita
memeras dia untuk mendapatkan santan. Dicampur dengan air dulu Kak, ya. atau kosongan? Dicampur dengan air. Ada takarannya? Iya. Setelah kita campur dengan air, perbandingan itu kita buat saja 4 liter air dan 3 kilo kelapa atau parutan kelapa tuh kita buat sebanyak, perbandingan itu sebanyak itu. Setelah kita campur, kita peras dia, terus kita saring semua, kita mendapatkan santan. Nah, santan itu dia kita endapkan dulu. Setelah kita endapkan mungkin 30 menit atau 20 menit begitu, nanti akan terbentuk 2 lapisan. Nah, 2 lapisan ini, lapisan yang di bawah, yang di bawah itu adalah air, dan lapisan yang di atas itu adalah krim santan kelapa. Baik, Kak Justin, saya potong, mohon maaf ya. Sayang sekali, mohon maaf. Dan juga buat pendengar RRI Tambua, kami masih lanjutkan lagi perbincangan kita, namun saatnya kita break sejenak karena saatnya akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Tambua dan sekitarnya pukul 17:42 waktu Indonesia Tengah. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
Pro 1 Atambua. Kiprah Indonesia. Ya, pendengar RRI, terima kasih Anda masih setia bersama kami dan kembali lagi kita di Kiprah Indonesia ya, masih dengan topik yang sama, pembuatan minyak kelapa murni atau VCO bersama narasumber kita, Kak Justina Olin SSI selaku laboran kimia pada SMAN 2 Atambua. Tadi di sisi sebelumnya kita sudah mendengarkan ya beberapa tahapan dan juga 2 metode yang sudah disampaikan oleh Kak Justin ya berkaitan dengan pembuatan minyak kelapa murni ya dengan metode pengadukan dan juga pengasaman. Kak Justin, boleh kita lanjutkan lagi ya? Oke, silakan Kak Justin. Oke, tadi sampai di dia punya tahapan pengasaman. Setelah kita kita endapkan 20 sampai 30 menit, nanti akan terbentuk 2 lapisan. Nah, 2 lapisan itu lapisan yang bawah itu adalah air. Nah, air itu nanti kita buang saja. Sedangkan yang krim itu yang nanti kita proses lagi supaya kita bisa mendapatkan VCO atau minyak kelapa murni itu. Nah, untuk mendapatkan VCO itu sebenarnya di santan kelapa tuh dia terdapat 3 komponen. Nah, komponen atau 3 senyawa, air, protein, sama lemak. Nah, protein dan lemak atau protein dan minyak kelapa murni itu mereka dua saling terikat. Protein dan lemaknya itu saling terikat. Jadi kita harus pisahkan antara Air protein. sudah memisahkan diri terlebih dahulu ya. Air sudah karena air itu dia paling berat, jadi dia terpisah, dia endapannya itu paling bawah. Nah, setelah kita pisahkan krim yang di dalamnya ada tinggal 2 senyawa itu atau protein dan lemak itu, kita lakukan lagi perlakuan, tambahkan asam cuka. Nah, untuk tambahkan asam cuka ini juga kita buat perbandingan dulu, maksudnya kita harus tahu perbandingan yang pasti antara asam cuka dan santan kelapa. Nah, itu yang tadi saya bilang, itu tuh harus dicoba dulu. Jadi setelah kita coba tuh ada beberapa kali gagal, itu karena cukanya terlalu banyak, asam cukanya terlalu banyak, atau santan kelapanya sedikit. Jadi itu tidak akan terbentuk kalau metode pengasaman. Jadi betul harus diuji ulang dulu. Nah, sudah dapat dia punya takaran yang pas, nanti kita tambahkan saja. Kayak misalnya yang dari hasil 3 kilo kelapa dan 4 liter air itu nanti kita pisahkan. Terus setelah kita pisahkan, sudah mendapatkan santan, kita ambil santan tuh perbandingannya tuh 25 mili santan untuk 15 mili asam cuka. Jadi kita ukurnya hanya buat ukurannya tuh begitu saja. Jadi setelah kita ukur, kita tampung di satu wadah. Nah, setelah kita semuanya sudah terukur, kita biarkan saja. Kita biarkan dia proses paling cepat itu, dia proses paling lama tuh 7 jam. Nah, setelah kita diamkan 7 jam itu sudah akan terbentuk. Nah, terbentuk itu 3 lapisan. Lapisan yang paling atas itu adalah minyak VCO, minyak kelapa murni. Yang di tengah itu protein, dan yang paling bawah itu air. Air itu akan tetap ada karena kandungan masih ada, masih terdapat air juga. Dan itu setelah kita mendapatkan 3 lapisan itu, nanti kita pisahkan. Kita tinggal, kalau saya sih langsung timba pakai centong saja, langsung pindahkan pakai centong, timba supaya sekali timba tuh langsung minyaknya tuh langsung terangkat semua. Untuk wadahnya, itu kita harus simpan di kontainer yang transparan atau ceret yang transparan supaya kita bisa lihat dia punya terbentuknya itu. Karena kalau metode pengasaman itu dia terbentuknya itu sempurna. 3 lapisan itu 3 lapisannya itu terbentuk sempurna. Kalau ini
sambung lagi di kalau metode, makanya saya lebih suka pakai metode pengasaman itu karena dia terbentuk sempurna antara minyak, protein dan air itu dia terbentuk sempurna. Kalau metode pengadukan itu dia agak tercampur. Jadi kita untuk mau ambil minyak kelapa itu kita harus minyak kelapa murni itu kita harus saring dulu. Oke, Jadi itu oke. tambah lagi perlakuan. Jadi saya lebih memilih untuk pakai metode pengasaman itu. Oke, baik. Tapi kalau selama ini yang Kak Justin juga pelajari mungkin dari lihat masyarakat atau mungkin ada usaha yang memang menggeluti bidang pembuatan minyak kelapa murni ini, pernah juga kah Kak Justin melihat mereka? Kalau melihat belum pernah, tapi kalau dengar sudah mereka melakukan itu dengan metode pemanasan. Pemanasan. Iya. Bisa juga ya. Metode pemanasan bisa juga, tapi saya baca di literatur atau jurnal itu kalau metode pemanasan itu kalau kita panaskan dengan menggunakan suhu yang tinggi nanti dia punya ikatan atau dia punya rantainya itu putus atau dibilang asam lemak jenuhnya itu putus. Nah, kalau asam lemak jenuhnya itu putus atau rusak, itu tuh akan menyebabkan minyak kelapa itu cepat tengik, cepat bau. Oh. Ya. Makanya kalau minyak kelapa itu kalau kita panaskan itu kita simpan mungkin 2 bulan atau 3 bulan itu dia sudah agak baunya agak menyengat begitu. Tapi kalau VCO itu dia tidak baunya khas minyak kelapa gitu. Oke, baik. Ternyata semua orang pasti mau ya untuk melakukan proses pembuatan minyak kelapa murni ini, hanya mungkin harus dicoba dulu seperti kata Kak Justin ya. harus dicoba. Coba dulu metode-metode ini, dan kalau dari Kak Justin sendiri menyarankan menggunakan metode pengasaman. Kalau saya menyarankan untuk metode pengasaman. Oke, boleh ditiru ya. Boleh. Oke, baiklah, sudah dikasih tahu ya. Oke, luar biasa. Dan bagi Kak Justin, pembuatan minyak kelapa murni ini segampang Eh, apa? minyak- Butuh apa modalnya juga? Kesabaran juga kah? Menurut saya ini modal tidak terlalu banyak. Oke. Ini menurut saya ini sangat murah. Murah. Tidak membutuhkan biaya yang banyak dan juga tenaga yang besar untuk menghasilkan minyak kelapa murni. Tinggal Ini sabar menanti tinggal- saja, lihat. Dia tinggal sudah. ya benar, tinggal misalnya malam buat, pagi tinggal ambil hasilnya gitu. Oke, baik. Nah, sayang sekali waktu kita sangat terbatas, tapi boleh dong apa yang sudah Kak Justin praktekkan bersama anak-anak ya di SMA 2 Atambua ini, boleh juga berbagi ya poin-poin penting saja mungkin dalam tahapan proses pembuatan minyak kelapa murni ini. Hal-hal apa yang harus diperhatikan, seperti satu halnya tadi, metode apapun boleh-boleh saja, tapi ingat bahwa ketika kalau panasnya berlebihan pasti baunya itu cepat ada. Tapi kalau bila dikerjakan dengan metode pengasaman, maka akan tetap menghasilkan bau ya minyak kelapa murni seperti itu. Silakan Kak Justin. Baik, sebenarnya metode yang saya gunakan ini bisa kita buat, bisa menggunakan metode pengasaman, pengadukan atau pemanasan. Tapi yang mau dilihat lagi tenaga atau biaya yang mau dikeluarkan, semuanya sebenarnya ada plus minusnya. Jadi kalau menurut saya ketika kita mau mencoba atau kita mau mendapatkan hasil atau minyak kelapa murni itu, coba saja dulu, karena pasti kalau misalnya pertama kalau kita buat itu pasti saja akan ada gagal. Karena saya sebelum buat di SMA Negeri 2, saya juga sudah buat di kasih latihan untuk mama-mama di kampung, dan itu juga sampai di lab juga saya masih gagal, dan itu teman-teman yang lain Tanda juga orang sukses ya, gagal dulu ya. teman-teman yang lain juga mereka juga bercerita hal yang sama. Iya. Kemarin saya buat tapi tidak jadi. Nah, itu menurut saya coba buat terus
coba buat ulang lagi dan pastikan bahwa ini benar atau tidak. Kalau misalnya ini masih menurut saya, oh ini ada celah salahnya di sini, coba ulang lagi yang di situ. Karena saya juga melewati itu. Iya, kan tidak pernah ada orang sukses, tidak pernah gagal. Harus dong ya. Berarti luar biasa nih Kak Justin ya. Oke, Kak Justin, satu poin mungkin dari manfaat mengkonsumsi atau menggunakan minyak kelapa murni ini sendiri. Selain yang selama ini mungkin sudah tidak asing bagi masyarakat, apalagi yang mungkin sudah Kak Justin temukan saat ini. Ternyata minyak kelapa murni ini untuk ini, seperti itu. Oh iya. Ha-ha. Kalau dulu kan biasanya kan ibu-ibu hamil yang mengonsumsi. Oke. Karena itu kan di rumah saya kan saya lihatnya seperti itu. Mama biasa mama beli untuk kakak-kakak yang sedang hamil untuk minum supaya bilang membersihkan janin atau apa. Dan setelah lihat jurnal dan dia manfaat selain itu banyak sekali. Jadi kalau yang pasti yang selama ini saya konsumsi bahwa ini merupakan suplemen. Artinya bahwa selain kita makan sayur, buahan, ini juga penting sekali. Dia sebagai suplemen yang menjaga kita pun stamina tetap stabil gitu. Ini stamina yang sangat bagus atau suplemen makanan yang sangat bagus karena dia alami. Jadi ketika masuk di dalam tubuh tuh cepat diserap oleh tubuh untuk mengubah jadi energi sih sebenarnya. Oke, ketentuan konsumsinya seperti apa Kak? Kalau- Satu sendok kalau seminggu saya- atau satu hari? Kalau- Berminyak-minyak kan kita. Kalau saya minyak kelapa murni ini waktu masih kuliah itu saya rutin minum setiap hari. Setiap hari itu saya harus minum. Itu dari kuliah mengkonsumsinya itu dari kuliah. Terus kalau sekarang itu 1 minggu 1 kali, 1 minggu Satu kali. sendok Satu makan, sendok sendok makan. teh? Ya, kadang-kadang minum tuh agak geli di sini. Iya, enak ya kayak gitu. Agak geli, tapi kita coba campur di makanan atau di sayur saja. Oke. Atau kita campur di kita pun makanan nih sendok yang setelah kita sendok di piring, kita campurkan di di sayur atau mau di minuman atau itu juga boleh sih. Kalau sudah bisa telan, kalau tidak bisa telan itu saya sarankan untuk campur di air atau campur di ini baru minum 1 kali. Luar biasa. Ya, ternyata selama ini saya cuman bisa taruh di rambut, ternyata bisa diminum juga ya. Iya, luar biasa, banyak sekali manfaatnya, prosesnya mudah, tapi kalau dijual, wah ini menghasilkan sekali. Berarti anak-anaknya Ibu Yustun di sekolah itu antusias sekali ya, mereka tetap memproduksi minyak kelapa murni ini. Untuk produksinya itu masih dijadwalkan, misalnya kalau mereka saya membutuhkan atau stoknya habis, pasti saya akan panggil mereka untuk bantu ibu di lab produksi minyak kelapa. Oke. Dan Wah, sekaligus kita promosikan ini bagaimana caranya dapat minyak kelapa murni dari SMA 2 ini. mau promosi, baik, terima kasih sih. Oke. Bisa pesan sih, bisa kami melayani untuk penjualan. Kami tetap kalau stoknya ada kami jual gitu. Bisa diposting ya, Ya, lewat bisa media di media sosial. sosial akun SMA Negeri 2 Tambua. Oke deh. Wah, anak-anak murid jangan dong hanya ibu gurunya yang konsumsi sendiri, yuk. Kita sama-sama ya, coba ya, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Baik, terima kasih ya Kak Justin. Sukses untuk produksi minyak kelapa murni di sekolah. Semoga laris manis dan yang pasti lebih daripada itu banyak manfaat yang kita dapatkan bagi kesehatan kita. Benar, Kak Tessa. Terima kasih ya untuk waktunya Kak Justin. Waktu kita selesai, di lain kesempatan boleh lagi berbagi bersama kami, bersama pendengar RRI Tambua. Siap, Kak. Oke. Terima kasih pendengar RRI Tambua, Anda sudah menyimak Kiprah Indonesia hari ini, pembuatan minyak kelapa murni VCO bersama Kak Justina Olin SSI selaku laboran kimia SMA N2 Atambua. Walaupun sangat singkat, mudah-mudahan beberapa poin penting yang sudah dibagikan oleh narasumber kita pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap bersama kami, sesaat lagi kami sampaikan warta berita daerah.